Rebo Wekasan. Nek bocah lair dina kuwi kudu diruwat, dipedhot sukertane. Rebo Wekasan, di mana orang-orang Jawa percaya bahwa di hari itu balapetaka diturunkan. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa anak yang lahir di hari Rebo Wekasan harus diruat. Tapi di film ini ruatan yang dikisahkan gak main-main lur, ngeri, sadis, dan penuh misteri. Gimana cerita selengkapnya? Yuk langsung gas aja. Wulan adalah seorang gadis muda yang hidup sendiri dengan keadaan yang sangat pas-pasan. Ia hanya bekerja sebagai karyawan supermarket biasa dan tinggal di kontrakan kumuh. Wulan bahkan sudah menunggak pembayaran kontrakan selama beberapa waktu. Seakan tak cukup miris, Wulan tengah hamil belasan minggu. Ia dihamili kekasihnya. Lebih menyedihkannya lagi, sang kekasih tak mau bertanggung jawab dengan kondisinya saat itu. Si lelaki malah mengajak Wulan untuk aborsi. Karena Wulan menolak, ia pun ditinggalkan lelaki itu. Di tengah kekalutannya, Wulan berupaya mencari bantuan ke sana kemari. Ia meminta bantuan ke manajernya agar bisa mencairkan gajinya lebih awal. Sang manajer mau membantunya dengan syarat Wulan juga harus mau melayani nafsu bejatnya. Tentu saja Wulan menolak mentah-mentah permintaan itu. Ia bahkan spontan menampar si manajer. Wulan pun dipecat dari pekerjaannya. Pulang ke rumahnya, Wulan bertemu dengan pemilik kosan. Meskipun sudah berusaha membujuk, pemilik kosan tak mau memberi Wulan kesempatan untuk menunggak uang sewa kontrakan lagi. Wulan pun diusir dari kontrakannya. Ia lalu mendatangi kontrakan sahabatnya. Namun sahabatnya itu malah asyik bermesraan dengan manajer mesum. Hidup Wulan benar-benar kacau saat itu lor. Belum patah semangat, Wulan akhirnya mencari bantuan ke grup Facebook. Di sana ada sebuah grup bernama Support Bumil. Wulan memutuskan untuk bergabung dalam komunitas di FB tersebut. Orang dari grup FB itu menelpon dan menawarkan bantuan. Pertama, Wulan bisa memilih untuk mempertahankan kandungannya. Kedua, aborsi. Dan pilihan ketiganya, Wulan bisa menggunakan orang tua asuh, di mana ketika bayinya lahir, Wulan bisa memberikan anak itu ke orang tua asuhnya. Selama masa kehamilan, Wulan juga akan dibiayai dan dipenuhi segala kebutuhannya. Tak punya pilihan, Wulan memutuskan untuk menggunakan orang tua asuh yang bernama Eva dan Agus. Ia lalu mendatangi rumah Eva dan Agus di sebuah daerah yang jauh dari Jakarta. Lokasi rumahnya bisa dibilang terpencil, dikelilingi hutan dan jauh dari rumah tetangga lainnya. Namun Wulan merasa senang karena meskipun jauh, rumah yang akan ia tinggali selama beberapa waktu itu terasa nyaman dan asri. Terlebih lagi orang tua asuhnya yaitu Eva dan Agus memperlakukan Wulan dengan sangat baik seperti ke anak mereka sendiri. Eva selalu berbicara dengan lembut pada Wulan dan memberikan perhatian pada Wulan. Begitu juga dengan Agus. Hari-hari Wulan terasa membahagiakan, beban hidup Wulan pun terasa jauh berkurang. Agar kandungan Wulan tetap terjaga, Eva berinisiatif mengundang seorang dokter kandungan bernama Nita ke rumahnya. Tak cukup sampai di situ, Eva juga mengajak orang pintar yaitu Ki Ageng untuk mendoakan Wulan. Ki Ageng melakukan ritual khusus pada Wulan dan meminta Wulan untuk menggunakan peniti di bajunya. Sejak dilakukan ritual itu, Wulan mulai merasa ada yang aneh. Ia sering bermimpi buruk dan menyeramkan. Di mimpinya itu ada sosok perempuan berkebaya yang menghampirinya. Sejak itu Wulan mulai waspada. Ia bahkan malah ingin pergi dari rumah itu dan mengurungkan niatnya untuk memberikan bayinya pada orang tua asuhnya. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba saja anak kandung Eva dan Agus yang bernama Bergas muncul di rumah itu. Bergas yang baru tiba setelah bekerja di Singapura memang tidak memberitahu orang tuanya kalau ia akan pulang ke rumah dan menetap di situ. Orang tua Bergas tampak gusar saat tahu anak mereka pulang. Wulan semakin ingin kabur dari rumah itu. Sayangnya ia tak punya uang untuk pergi.
Ia pun mengendap-endap ke kamar Eva dan mencari uang simpanan, tapi aksinya itu ketahuan oleh Bergas. Ia pun ditanyai oleh Bergas. Wulan lalu menceritakan kegelisahannya pada Bergas, tapi Bergas tidak mempercayainya. Meskipun Bergas tampak tak peduli, tapi pada akhirnya Bergas mencoba mencari tahu apa yang tengah disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Malam itu juga Bergas mengajak Wulan pergi ke gudang milik orang tuanya untuk mencari bukti-bukti yang bisa dijadikan untuk penyelidikan. Dan mereka menemukan buku posyandu milik pembantunya 20 tahun yang lalu dan buku mantra Rebo Wekasan. Belum selesai mencari bukti lainnya, Bergas dan Wulan malah ketahuan oleh Eva dan Agus. Mereka berdua diinterogasi, tapi untungnya Wulan bisa menutupi kebohongannya. Setelah itu Bergas dan Wulan masuk ke kamar mereka masing-masing dan membaca buku yang didapat dari dalam gudang tadi. Bergas kaget dan syok mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Malam itu juga Bergas mengajak Wulan kabur dari rumahnya untuk menyelamatkan Wulan yang ingin dijadikan tumbal Rebo Wekasan oleh orang tuanya. Namun sayangnya saat itu mereka tertangkap oleh Agus dan Eva. Lagi-lagi rencana mereka kabur gagal. Pagi pun datang, Bergas yang diikat oleh orang tuanya tidak bisa pergi kemana-mana, sedangkan Wulan sudah dibawa ke gudang untuk ritual Rebo Wekasan. Ritual ini dilakukan untuk merawat Bergas yang mana dia lahir di hari Rebo Wekasan. Setiap 10 tahun sekali orang tuanya harus menyediakan tumbal bayi dan ibu hamil demi anaknya. Karena jika tidak, Bergas akan dihantui oleh kematian. Saat Wulan sudah melahirkan dan dia mau dibunuh oleh Agus, Bergas berhasil melepas ikatan di tangannya dan dia bergegas menyelamatkan Wulan dari orang tuanya. Kali ini usaha mereka berhasil. Ki Ageng yang mencoba menahan Bergas agar tidak pergi, malah dia ditikam dengan botol alkoholnya. Agus yang mencoba menghalangi mobil Bergas pun juga ditabrak begitu saja oleh Bergas. Setelah Bergas dan Wulan melarikan diri, posisi mereka pagi itu sudah di jalan raya dan Bergas memastikan kondisi Wulan dan anaknya baik-baik saja. Saat Bergas hendak membayar minuman yang dibelikan olehnya, naasnya Bergas ditabrak oleh truk dan meninggal di tempat. 10 tahun kemudian anak Wulan pun sudah besar. Anak Wulan iri melihat teman-temannya bisa bermain bebas, sedangkan dia tidak bisa. Anaknya pun menanyakan kapan dia bisa keluar rumah bertemu temannya, tapi Wulan menjawab nanti dulu. Malam pun datang, di akhir adegan itu memperlihatkan Wulan sedang membunuh ibu hamil secara sadis dan diambil bayinya untuk tumbal. Bodohnya Wulan juga memakai cara Eva dan Agus untuk merawat anaknya yang lahir tepat di hari Rebo Wekasan. Gimana nih lur menurut kalian? Masih ada nggak kepercayaan kuno Rebo Wekasan di daerah kalian? Makasih udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih semuanya.